Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Megapolitan Jakarta Tangerang. Banyaknya seni peran seperti teater memang selalu menarik minat para penontonnya. Seperti pementasan teater yang satu ini. Dengan segala kesederhanaan namun dapat memberikan pesan yang mewah. Berikut liputan khasnya kami hadirkan untuk Anda. Gedung Kesenian Jakarta memang disediakan sebagai salah satu tempat untuk mempertunjukkan seni di setiap momennya. Seperti yang akan ditampilkan saat ini, yaitu pementasan teater dengan mengangkat tema Kisah Bunga Matahari yang ditampilkan oleh Teater Baru. Hadirnya teater berjudul Kisah Bunga Matahari sangat menarik pengunjung. Tepat pukul 8 malam bersamaan dengan bunyi gong sebanyak 3 kali bertanda pementasan akan segera dimulai. Bercerita tentang kehidupan masyarakat yang sering menjadi masalah sehari-hari, teater ini akan bertutur tentang kehidupan di zaman percepatan teknologi dan informasi seperti kini. Jalanan yang macet, perselingkuhan, gadget yang kebablasan, kalau tidak kemana-mana tidak mungkin dapat jodoh. Ini sudah carinya di internet, cari tempat yang gratisan juga. Hei, modal dikit dong. juga persoalan pola pikir yang kebarat-baratan, Ternyata di Perempetok, meja. Di Pertigeong, meja. Di Lampu Merah, becok, di menong-menong becok udah kayak becok. Aduh, menong nih. banyak dari kita yang lupa diri dan terjebak dalam cara berpikir yang jauh dari keselarasan hati. Orang yang sangat mencintai istrinya tapi pada saat yang sama dia bisa selingkuh. Misalnya ada banyak. Nah, tapi hidup ini tidak boleh disikapi dengan pesimis. Kita harus optimis menghadapi hidup ke depan dan harus percaya bahwa hidup kita bisa lebih baik. Seperti juga optimisme yang dimiliki oleh bunga matahari yang selalu menghadap ke arah matahari. Nah, inilah kisah bunga matahari, kisah kita yang penuh himpitan persoalan hidup tapi harus tetap optimis seperti bunga matahari yang terus menghadap ke arah matahari terbit. Kalau misalnya matahari ini ada persoalan, seperti itulah kita menghadapi persoalan. Hadapi, jangan lari. Apapun persoalan hidup yang kita punya, hadapi. Nah, pertunjukan ini ingin mengajak kita semua menjelma menjadi bunga matahari. Kurang lebih kayak gitu lah, singkatnya. Pementasan diawali dengan sebuah tarian yang sedang in di masyarakat oleh seluruh pemain, dan adegan pementasan dimulai dari percekcokan suami istri yang mempermasalahkan suaminya yang selalu pulang telat ke rumahnya. Hampir seluruh adegan yang dimainkan sangat menyentil keseharian kita. Hari Senin itu ya hari kerja, Selasa itu ya sama, Rabu, Kamis, Jumat ya nggak ada beda. Terus kalau Sabtu sama Minggu abang bilang lembur, tetap aja abang pulangnya terlambat. Alasannya apa? Macet. Weekend mah, keluarga keluar pakai mobil, yuk macet juga. Bang, terus kagak macetnya itu kapan bang? Ya Allah. Siapa yang bisa jawab pertanyaan kayak gitu? Bang, gak ada yang bisa. Bang, masalahnya ya bang ya, abang pagi-pagi bute, perginya pagi-pagi bute bang. Biar kagak kejebak macet. Abang pulang malam, alasannya apa? Terlambat karena macet. Abang lembur Sabtu, lembur Minggu, tetap
Maaf, siapa sih yang bisa jawab macet itu jam berapa? Sesuka hati dia, Pak. Yuk, Ya Bu, masa mau terlambat? Hari ini tema ceramahnya oke banget loh. Bener loh Bu Joko, tentang kontroversi hati dan konspirasi kemakmuran dalam iman. Biar tidak mempertakut atau mempersuram statusisasi keimanan kita. Jaga sensitif lah. Handphonenya udah sensitif. 1, 2. Bapak absen dulu ya. Alessandro Cesar Portiga. Uniknya, teater baru ini memang tidak tertarik pada tema-tema besar. Teater baru tertarik dengan tema-tema kecil yang memang berpengaruh besar. Dalam pementasan teater tersebut, Ertono sang sutradara juga turut menggait anak-anak. Hal tersebut memang sengaja dilakukan karena menurutnya kegiatan teater merupakan pemilihan kegiatan yang sudah tidak asing lagi. Jadi siapapun yang ingin mengikuti teater, walaupun itu anak-anak sekalipun dan belum bisa fokus, Ertono tidak akan mempermasalahkannya. Teater baru, sebuah teater yang tidak tertarik pada tema-tema besar. Dia tema-tema piring dan sendok, tema harga tempe yang naik, harga apa besok motor kalau nggak dibayar ditarik leasing, yang gitu-gitu. Tema yang sangat dekat sama kita sehingga orang tidak lagi asing melihat teater. Dengan demikian orang paling nggak teater baru berharap orang jadi makin senang nonton teater gitu. Karena banyak orang sebelumnya nonton teater terus gitu kan, tentang koruptor itu jauh dari kita, asing kita sama koruptor, nggak ngerti juga gitu, belum tentu penonton kita jauh lah. Yang deket-deket sama kita banyak kok gitu yang menarik gitu. Orang memilih teater zaman sekarang sebagai sebuah pilihan kegiatan itu udah luar biasa gitu. Jadi kalau emang ada yang mau event anak-anak ajak aja. Regenerasi juga mungkin, nggak ngerti, tapi buat aku kalau orang milih teater jangan dipersulit, jangan kamu happy aja, emang dia belum bisa konsen biarin aja, penting dia senang. Nah karena bermain teater, bermain, mana ada permainan yang membosankan seharusnya, maka ketika itu bermain ya happy aja. Pementasan teater ini juga turut dimainkan oleh ibu dan anak, yaitu Alia dan Cuy. Dan ini merupakan pementasan teater yang pertama kali dimainkan oleh mereka. Alia merasa kesulitan ketika di atas panggung karena menurutnya dialog yang dihafal cukup banyak. Susah, deg-degan, takut gitu. Kan omongannya banyak. Iya, susah. Ada yang lupa tuh dialognya tuh yang kalau bukan yang karena papa saya bangsawan Jawa yang itu lupa. Nah. Main sama anak baru pertama, alhamdulillah. Happy banget. Karena finally dia bisa ngerasain apa yang selama ini aku rasain di panggung, tapi nggak maksa sih. Sebenarnya kan dia biasanya juara lomba gambar dan nari gitu ya. Jadi ya semoga ini pengalaman yang berharga buat dia.
Usai pementasan teater, para pemain segera menyambut penonton di pintu keluar ruang pementasan dengan mengucapkan terima kasih karena mereka telah datang dan menyaksikan pementasan teater baru yang berjudul Kisah Bunga Matahari. Seru banget tuh, tadi tuh ada ceritanya sedih, sedihnya ada lucunya, terus kayak keren banget ya. Itu emang bener ya ceritanya, itu cerita sehari-hari gitu, maknanya bagus banget. Tadi juga pesannya nyampe banget. Itu tuh di situ ngajarin kita kalau misalnya kita tuh harus selalu berusaha, harus selalu ngejar apa yang kita mau. Intinya nggak sibuk sama media sosial, handphone, segala macam itu nggak penting. Orang mati harusnya ditolongin kan. Diharapkan karya teater baru yang berjudul Kisah Bunga Matahari dapat dijadikan sebuah filosofi hidup oleh masyarakat agar kita selalu optimis dan berani menanti matahari dengan keyakinan bahwa hidup kita akan lebih baik lagi seperti layaknya bunga matahari. Triputri Handayani, Edo Rahadian melaporkan untuk Megapolitan, Jakarta, Tangerang.